Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ayatnya ke-31. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih membangunkan kami di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami berfokus akan firman-Mu. Terlebih khusus kami bersungguh-sungguh untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ayatnya ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga 31. Di bawah perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang telah Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyangkanlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk mendengar kitab Kisah Para Rasul. Ini merupakan doa jemaat yang cukup berisi tentang pengeluhan, berisi tentang laporan-laporan, dan berisi tentang ketakutan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu ketumpung hidup. Seperti tema pada pagi hari ini, Allah mengizinkan kejahatan. Allah turut mengizinkan perkara-perkara yang sulit bagi ketong
dan ketong menyebutnya itu sebuah kejahatan. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mendatangkan segala sesuatu yang menjadi kesusahan bagi jemaatnya, tetapi mendatangkan proses-proses yang ia percayakan untuk jemaatnya untuk bisa dilalui dengan penuh rasa syukur, dan juga dengan proses itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadi dengan segala proses yang Tuhan percayakan itu sebenarnya suatu perwujud nyataan untuk hal-hal baik. Lalu terkait dengan tema yang diberikan, Allah mengizinkan kejahatan, adalah merupakan sudut pandang ciptaan atau kita dalam hal menafsir hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kitab kehidupan. Ketika orang bertanya bilang, terus kalau terjadi kejahatan di dalam firman itu maksudnya apa? Apakah Allah sedang beristirahat sehingga kejahatan itu terjadi? Ataukah bagaimana? Mari kita mencoba mengubah sudut pandang terhadap segala sesuatu yang Tuhan buat. Allah memberikan berbagai proses kehidupan yang ketong sendiri ciptakan tentang hal kejahatan. Itu untuk membuat ketong bisa mengakui, bisa menyadari segala pekerjaan-pekerjaannya. Kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel yang meminta raja mendatangkan segala sesuatu malapetaka bagi dompong hidup. Dan itu konsekuensi. Jadi ketika Tuhan memberikan proses hidup bagi setiap orang untuk membuat ketong terus belajar dalam keadaan yang ketong anggap jahat sekalipun, yang dalam keadaan yang ketong anggap tidak adil sekalipun bagi ketong, Tuhan percayakan untuk ketong bisa memerangi semuanya itu, memerangi setiap dosa, setiap keadaan yang ketong anggap jahat itu, untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam ketong kehidupan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalian jangan lagi mengulangi hal-hal yang sudah ada di dalam ketemu firman pada hari ini, tetapi mari kita mengingat dan meminta kepada Tuhan di dalam doa untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam ketemu hidup itu terus ketong lihat sebagai rancangan-rancangan damai sejahtera bagi ketemu diri, keluarga, dan ketemu pekerjaan serta pelayanan. Biarlah ketemu semua menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa dan berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita pada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.